Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sekalian jamaah kita masih dalam pembahasan al-furu' atau marfu', artinya sesuatu yang membawa kita itu kepada al-sia-sia. Jadi yang sudah kita sebutkan adalah dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berilmu. Jadi sia-sia saja dengan ilmunya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Kita sudah membahas kelompok satu. Kemudian kelompok yang kedua, arbabul ibadah. Orang yang sibuk dengan ibadah, tapi ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas juga kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Jadi artinya ini mengajarkan kita supaya hati-hati. Makanya kajian tasawuf itu adalah kajian hati. Dan Imam Al-Ghazali, bukan beliau saja, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Qushairi, dan para ahli sufi yang lain, mereka memberikan rambu-rambu saja. Jadi arti rambu-rambu supaya kita tidak terjebak ke dalam hal yang seperti itu. Kemudian amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Dan kita sia-sia melakukan itu. Susah payah kita melakukan ibadah salat, tapi salatnya tidak diterima. Susah kita berilmu, mencari ilmu, tetapi apa yang kita lakukan itu sia-sia saja. Sekarang wassanafu at-talis, kelompok yang ketiga, al-mutasawwifah. Mutasawwifah ini orang sufi. Jadi kalau kita lihat penampilannya, penampilan sufi, tetapi kesufiannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini ightarab bizi. Jadi dia itu sudah terkelabui dengan bajunya. Jadi mengelabui orang lain. Kita lihat dari bajunya ini sufi ya. Jadi saya pernah salat di sebuah masjid. Jadi di Afrika itu ada masjid raya, masjid besar di sini. Kalau kita terlambat ketika azan pertama, kita datang pada azan yang kedua, itu duduk pada saf belakang. Kalau kita azan pertama sama azan kedua, dia cium mana sama-sama. Kalau Jumat itu, sama-sama. Mereka itu kalau azan pertama itu sudah ramai. Azan kedua itu khatib sudah naik mimbar. Kita azan kedua jemaah najilah. Ketika khatib naik mimbar baru jelas jemaah kedua. Jadi waktu itu saya terlambat, bukan terlambat apa, datang ketika azan kedua. Maka duduk paling saf belakang. Di samping saya ada seorang, saya tanya itu sufi, orang sufi, bajunya baju hijau semuanya, rambutnya sudah panjang sekali, entah naikkan orang ibu. Jadi kok panjang, oke banyak-banyak sih. Baunya pun ya Allah, cooking dulu sampai. Jadi dalam pikiran saya ini orang gila ini kok pergi salat Jumat ya. Akhirnya ketika selesai salat, saya langsung mengasihkan diri karena di samping saya agak sanggup ini, tanggup dan daun samping. Rupanya para jamaah antri semua untuk cium kakinya. Ya. Jadi jamaah semua cium kakinya. Saya tanya, le itu adalah singkatan dari limata. Limata kenapa mesti cium? Apa kata mereka? Wa sufiyun. Wa Abdullah sufiyun. Dia seorang hamba Allah yang sufi. Kemudian saya mengatakan Allah tidak pernah mengajarkan kita seperti ini. Jadi artinya apa? Utsman bin Affan adalah orang paling kaya, kemudian orang yang paling sufi lagi di kalangan sahabat. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, artinya pakaian dia rapi, kemudian kehidupan dia juga kita lihat tidak seperti pengemis tidak. Dia juga seorang ahli sufi. Jadi sufi bukan seperti itu. Akhirnya mereka mencium kaki dia sambil antri. Ya inilah yang dikatakan apa? Sufi bizi.
Jadi sufi itu dia memperlihatkan sama orang lain dari segi pakaiannya. Ya perlu kau belum sufi bos. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal hay'ah. Jadi hay'ah itu keadaannya. Duduk buat masjid. Nanti akan kita lihat kenapa ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa kesufian dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara duduknya, cara bermuamalahnya, kita lihat dia orang sufi. Dia orang sufinya, bukan yang pun pakaian. Yang pertama dari pakaiannya. Yang kedua al-hay'ah. Kalau Imam Ghazali katakan al-hay'ah itu apa? Al-julusu fil masjid. Kemudian julusu fil mujtama', dia duduk di masjid, duduk di kawanan orang ramai, nampak kesufian dia. Ya, dari itu kita lihat dia sudah orang sufi. Ini sudah dua. Kemudian yang ketiga wal mantiq. Mantiq itu cara ngomong dia. Oh ini kan jelas sufi. Yang pertama pakaian dia sudah sufi. Kemudian cara duduk dia, cara niat sudah sufi. Cara dia ngomong juga sudah sufi. Kenapa amal ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ditolak oleh Allah. Walam yata'abu anfusahum qattun fil mujahadah. Dia mungkin cuma berapa hari saja dia bisa buat seperti itu. Dia tidak bermujahadah. Ibadah itu kan membutuhkan mujahadah. Kita kalau ingin salat berjamaah selalu kontinu salat berjamaah itu membutuhkan pada mujahadah. Mujahadah itu pengorbanan. Jadi artinya kita berangkat dari rumah pengorbanan datang kembali. Kita salat zuhur berjamaah pengorbanan. Kita salat asar juga pengorbanan. Kita berinfak bersedekah juga pengorbanan. Menjadi orang sufi ini juga pengorbanan. Dia tidak sanggup, pengorbanan tidak sanggup dia. Makanya nanti kita lihat dalam fitur dia sufi. Habisnya kan ada sufi dia. Ya. Karena dia tidak sanggup. Begitu juga ibadah. Dalam setahun ini dia sanggup salat berjamaah terus. Tapi tahun selanjutnya ada kebayang dia jemaah. Pada dia mau apa? Mahir nak 20. Jadi dia apakah nak pilih? Hat pada lagi. Kita dulu seperti ini terkekang, kita buat begini, pakaian begini terkekang, hendak berbeli. Ya. Makanya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Ibnu Arabi juga di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, "An ya'budullah." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa nilai maksud ibadahnya? Ibadah itu ada 3. Yang pertama mujahadah. Maka kalau kita ingin menekuni ibadah harus mujahadah dulu. Makanya sebagian orang beribadah terus setelah itu dia bosan dalam beribadah. Maka membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah itu pengorbanan. Kita ada kios ketika azan, membutuhkan pengorbanan untuk menutupi kios itu ketika azan berlangsung. Ini mujahadah namanya. Memang secara lahir rugi kita. Nyo datuk selama 20 menit rugi dia Pak. Maka pelanggan sedang ramai, kemudian ada azan, membutuhkan mujahadah untuk pergi ke masjid. Maka kios kita tutup. Itulah ibadah namanya. Yang menyebutnya ibadah bukan kedai bukan itu tumayang biasa. Alah tumayang dulu. Gimana ibadah ibadah? Satu. Yang kedua, tajrid. Ini kata Ibnu Arabi. Jadi ibadah itu harus mengandung nilai tajrid. Tajrid itu apa? Ikhlas ibadah karena Allah. Jadi semuanya itu bukan karena makhluk, karena hamba. Nya datuk kedai rumah nama orang kagai dalam liur lain. Kalau liur lain dia pergi di kuaci bukan aja tumayang. Menduduk itu deh. Yang dalam ketika dia salah bukan kolok, pelanggar sudah hilang. Tapi biar mau pegang awal lain, biar mau pegang. Dia pikir kewajiban aja bayar. Duduk itu deh kan? Ya. Berarti tajridnya tidak ada. Kalau tajrid tidak ada, jangan pernah harap ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga al-istidamah. Istidamah ini sama seperti mudawamah, kontinu. Kalau kita sanggup menjaga salah, maka kontinu terus sampai meninggal dunia kita menjaga ibadah salah. Kalau kita sanggup untuk menjaga ibadah sunnah atau ada ibadah-ibadah lainnya, ibadah yang kecil, itu membutuhkan kepada kontinuitas, terus berlangsung ibadah itu sampai kita meninggal dunia. Yang ini ibadah ini. Tapi kalau kurang salah satu ini, kita yang pertama sudah mujahadah sudah, kemudian tajrid juga sudah, ikhlas, tapi tidak mudawamah. Anda mudawamah bagaimana? Rumah, tidak jauh tepi-tepinya ni Pak. Agaklah najak dia. Tidak berinfak tepi-tepi, Anda mau boleh. Jadi artinya ibadah itu tidak kontinu. Maka Ibnu Arabi mengatakan dalam tafsir beliau, ibadah itu harus ada tiga unsur. Maka kita ada tajidin nampi benar itu banyak. Kalau enggak kira ibadah. Kita mujahadah sudah, mudawamah sudah, tapi tidak ikhlas kepada Allah. Maka ibadahnya itu tidak dianggap ibadah. Ini orang yang sufi tadi, dia tidak sanggup mujahadah, tidak sanggup mujahadah. Akan kau. Jadi setelah dia berbuat begini Allah, ada buku lagi. Satu. Yang kedua,
Wariyadhah. Riyadhah ini membiasakan diri terus, membiasakan diri terus. Makanya seorang itu menjadi orang baik harus terbiasa menjadi orang baik. Jadi makanya seorang itu dia beribadah, tekun beribadah tepat waktu, ngomongnya juga baik, itu membutuhkan kepada riyadhah, kata Imam Ghazali. Jadi membutuhkan mumarasah. Orang yang ngomongin orang lain juga membutuhkan ini juga, ya, latihan. Jadi membutuhkan latihan. Makanya orang yang sering ngomongin orang lain sebelumnya sudah latihan terus, sudah terbiasa dengan ngomongin orang lain. Orang yang berbuat maksiat begitu juga, sudah latihan dia berbuat maksiat. Bukan waktu itu saja dia buat maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa muraqabatul qalbi. Jadi kata orang yang sufi tadi, dia penampilan dia sufi, muamalah dia sufi, kemudian mulut dia juga sufi, tetapi tidak bisa menjaga hatinya. Ya Allah, ada rezeki juga, ada kuliah juga, ada kerja juga. Bagaimana orang sufi seperti itu? Ya, jelas. Kemudian tadhhirul batin wa zahir minal atham. Membersihkan diri dari dosa zahir dan batin. Dia sufi, kadang-kadang sufi, tapi dosa zahir tidak dia jaga. Dosa zahir, dosa mata, bagaimana mulut, bagaimana telinga, bagaimana perut, itu dosa zahir. Dosa batin bagaimana? Itulah hati, tidak menjaga hati. Kita koeng juga, dengki juga. Kita kalau ingin mendeteksi kita dengki sama orang lain mudah sekali. Lihat orang lain mendaku hati ketika dengki. Ya. Jadi kita lihat orang lain, dia dapat jabatan, dapat rezeki, dan dengki rumah dan hanya mendaku hati dia, mendaku hanya ketika dengki. Makanya ini dulu kita hilangkan dulu. Ya, ini dulu kita hilangkan. Rugi kita ibadah kalau masih ada dengki sama orang lain. Rugi kalau kita beribadah. Kalau masih mendaku hati, kita dengki. Begitu hebatnya hati ini, sehingga dia memberikan sinyal kepada kita kalau kita sudah dengki sama orang lain. Makanya mudah sekali mendeteksi kita ini sudah khusyuk atau belum khusyuk dalam beribadah. Kata Imam Al-Ghazali, tanyalah sama hatimu. Ketika kamu selesai salat, kalau jiwamu tenang sekali, rumah tenang, yang berarti ada indikasi salatnya sudah khusyuk kepada Allah. Tapi kalau seandainya habis salat, hati hati masih gundah. Makanya hati memberikan sinyal kepada orang yang ibadah tadi, yang salat tadi, salatnya masih bermasalah. Ini mendak buka. Kau mesti sedang main dalam hati Allah. Jadi salah contoh yang lain, ya, ini orang yang zuhud juga. Orang yang zuhud tadi, orang yang zuhud dari pakaiannya, kemudian dari cara bergaul dia, kemudian cara dia ngomong. Kita lihat dia sudah zuhud, padahal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada juga, ini masih tetap zuhud juga, masih nomor 3. Ini pembahasan nomor 3. Ada orang yang menjaga hatinya, bitafqidil qalbi wa sara ahaduhum yad'i al-muqamah min az-zuhud. Dia sudah menjaga hati. Maka kepegang Pak Abdul kat zuhud. Bahkan hatinya lu jaga hati. Saya jaga sekali hati supaya tidak begini. Kemudian dia mencari ini penyakit hati ini, obatnya ini, kan ada gunungnya. Dia tahu semuanya. Kalau hati begini maka obatnya begini. Kalau hati begini maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu semua minazudi wa tawakkal wa ridha wal hubbu. Dia sudah ridha itu begini. Hubbun cinta kepada Allah begini. Ya, ini pernogok namanya. Tetapi dia tidak tahu min ayyi wuquf ala haqiqah. Dia tidak tahu hakikat cinta kepada Allah itu bagaimana. Hakikat ridha itu bagaimana. Hakikat ikhlas itu bagaimana. Dia cuma tahu ikhlas nama saja, Pak. Ikhlas, belum kan ikhlas itu ibadah. Saya sudah saya ridha saya. Apapun keputusan Allah saya ridha. Dia cuma tahu namanya saja, Pak, tapi dia tidak tahu hakikat ridha itu bagaimana. Ini seperti orang ngomong ini. Lu cukup sabar kali ini. Lu bukan sabar ya, berarti enggak sabar ya. Dia cuma tahu namanya saja sabar, tapi hakikat sabar tidak tahu dia. Ketika diberikan musibah oleh Allah, saya sudah ridha, ini ridha loh. Berarti dia hakikat ridha tidak tahu. Maka di dalam kajian tasawuf itu ada ibadah hati yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun itu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang lain sudah tahu, berarti itu bukan ibadah hati lagi. Itu sudah menjadi ibadah lahir. Makanya contoh ibadah hati itu apa? As-sabru, sabar. Maka seorang yang sabar itu orang lain tidak tahu kecuali kita dan Allah saja yang tahu. Ada yang punya sabar, tidak ada yang tahu. Termasuk dua malaikat ini.
Makanya ketika di padang mahsyar ada catatan malaikat yang belum lengkap lagi. Catatan apa itu? Catatan ibadah hati manusia yang tidak ditulis oleh dua malaikat. Jadi dia manusia itu nanti dia sabar, dia tawakal. Mereka tidak tahu. Yang tahu apa? Ibadah zahirnya saja. Dia berbuat ini, dia salat, dia beribadah, dia berinfak, dia bersedekah, itu saja yang dia tahu. Dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka malaikat mencatat dia sudah beristighfar kepada Allah. Dia tidak tahu, kalau malaikat ini tidak tahu kalau hati kita juga beristighfar. Itu. Maka ibadah yang paling dahsyat itu adalah ibadah hati. Ibadahnya nilainya luar biasa dan tidak terdeteksi oleh dua malaikat ini. Makanya nanti kenapa ada yaumul hisab? Yaumul hisab itu apa? Diperhitungkan kembali oleh Allah. Ini ada amal ibadah yang dilakukan oleh si fulan tidak dideteksi oleh dua malaikat ini, hanya dimasukkan oleh Allah ke dalam catatan digital manusia tersebut. Fi kitabim marqum, dalam catatan digitalnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi apa? Kenapa dia tidak tahu hakikatnya? Dia tidak tahu hakikat sabar itu. Dia tidak tahu hakikat ibadah itu. Dia tidak tahu hakikat tawadhu. Tidak tahu dia hakikat. Yang tahu dia apa? Tawadhu begini, ikhlas itu begini, riya begini, itu dia tahu semuanya. Penyakit hati begini. Maka dia tidak tahu apa? Thumma innahu la yakhlu an muqarafah ma yakrahu Allah azza wa jalla. Dia tidak tahu apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci seperti ini, Allah benci begini. Tidak tahu dia. Yang tahu apa dia kesini saja, ini ikhlas begini, ini begini, itu saja yang dia tahu. Wa'an ithari hawa nafsihi ala amrillah wa ala tarki ba'dil umur haya'an min al-khalqi. Jadi dia sudah mengajarkan orang lain ikhlas begini, kemudian tawadhu begini, kemudian wara' begini. Dia ceritakan semua kepada makhluk. Tetapi dia tidak tahu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disukai oleh Allah. Dia mengedepankan hawa nafsunya. Dia takut berbuat sesuatu karena takut kepada makhluknya. Takut pada makhluk. Ini kalau tidak saya buat ini, anak mau tengah ganti bulan. Pokoknya anak mau tengah ganti bulan. Ya, itu jangan pernah harap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang dalam kehidupan kita simpel ya, ibadah ininya simpel kita lakukan. Ketika nanti seorang istri menyuruh suaminya, "Bang, dijak dia baru meninggal, baik hana mu'om sagai." Itunya. Kalimat baik hana mu'om sagai itu tidak ada hubungan dengan Allah. Artinya seseorang suami itu dia pergi ke masjid, pergi ke tempat orang meninggal, baik hana mu'om sagai dia turunnya supaya tidak enak. Baik hana mu'om sagai dia jadi. Jadi bukan perintah gara-gara Allah, tidak. Maka suami takut kepada istrinya gara-gara baik hana mu'om sagai dia tetangga. Makanya sampai ke situ dia duduk hana mu'om sagai. Anaknya buat dia dalam bukan dulu, kan orang meninggal dong. Jadi dia gara-gara yang bukan lindung baik hana mu'om sagai, dia duduk juga dia ada kemudian. Duduk penuh, bina-bina penuh, hidup juga katanya sudah hadir. Yang kehadiran kita tidak diperhitungkan oleh Allah, bukan sebuah amal ibadah. Ya. Walaupun katanya seorang sufi, jadi dia bukan hidup, tapi hatinya dia tidak tahu hakikat sufi itu apa, hakikat ridha itu apa, hakikat sabar itu apa, hakikat yang dia ada tahu. Dia cuma takut kepada makhluk. Kemudian Pak penanya Pak Kecil umumkan, nyonya nanya kalau ya Allah hari Jumat tu, yang namanya maka kalau maka kenapa nak orang pegang Pak Kecil, ya. Dan jangan kalau macam kue dua tu ada tak boleh. Maka ketika di pada masa ini lagi pahala Pak Kecil. Ya ada Pak Kecil pahala dong dah Pak Kecil. Jangan minta sama Allah. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Jadi dalam sebuah hadis qudsi ada sekelompok orang mendatangi Allah, dia minta pahala. Ya Allah, mana pahala saya? Saya sudah buat ini. Apa kata Allah? Utlub ma'a fulan. Kamu minta sama si fulan, Jangan minta pada saya. Kamu pergi ke sana gara-gara siapa? Bukan gara-gara saya, kata Allah. Kamu melakukan ibadah bukan gara-gara saya. Kamu melakukan sesuatu bukan gara-gara saya. Ya. Lagi orang berinfak sedekah, biarlah mau tegai. Jangan haji umrah, maka jangan biarlah mau tegai. Kue rupa kalau dia pilih mata kita umrah lalu dia haji lalu dia. Kami anak mau tegai kita tanggal. Nanti ditanya haji kalau dia, umrah kalau dia. Ya Eropa sudah sampai ke mana saja. Dia ngomong istri biarlah mau tegai. Katanya umrah. Ya. Maka salah satu sudah masuk kajian Imam Ghazali tadi, dia haji beberapa kali, tetapi dia tidak tahu sebab haji itu apa. Dia umrah berapa kali, tapi dia tidak tahu umrah itu apa. Yang dia tahu baca jamaah ini. Ya. Yang itu pun bertawaf, sa'i, tahallul, tapi itu belum dapat. Hakikatnya dia tidak tahu. Hakikat umrah itu apa sebenarnya. Padahal semua hakikat itu kan kalau dalam kajian tersebut hati semua. Untuk memilih hati, untuk berdorong Allah. Ya. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Allah, kalau kita ingin khusyuk dalam beribadah, tidak bisa dengan otak, harus dengan hati.
Makanya biasakanlah hati untuk berbuat baik. Tetapi kalau dengan kepala nggak bisa. Ya. Makanya orang Barat sekarang dia mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam. Islam itu Al-Quran itu sebagai bahan kajian saja, sebagai bahan ilmu, bukan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Mereka tidak menggunakan hatinya dalam mengkaji. Mereka menggunakan otaknya. Sehingga dia lihat di dalam Al-Quran ada hal-hal ilmiah, termasuk nanti Fir'aun laknatullah. Di dalam Al-Quran diceritakan dia tenggelam di Laut Merah. Ketika diselidiki Fir'aun banyak betul di dalam tubuh Fir'aun itu anaknya Ramses II itu anak ke-13 dia itu ada pasir dalam tubuhnya. Maka kalau ada pasir berarti ini mati dia di laut. Al-Quran sudah menceritakan hal itu sebelumnya. Ya. Tapi tidak bisa menjadi bukan kajian hati, tidak. Jadi mereka kajian ilmiah saja. Oh betul Al-Quran itu, betul saja, sekedar betul saja. Oh ini cerita kaum Ad itu betul. Kenapa? Ada sejarahnya sudah meninggalkan begini-begini. Kaum Ad itu begini. Oh kaum Samud itu betul begini. Kenapa? Karena tidak ada yang satu orang pun yang selamat diikat oleh Allah. Semua dimusnahkan oleh Allah. Setelah dikaji-kaji lumayan betul. Mereka cuma ilmu segitu saja, tidak dengan hati. Tapi kalau kita ingin beribadah, ingin salat dan lain sebagainya, maka gunakanlah hati. Hati ini tidak bisa digunakan kecuali selalu diasah. Sama seperti pisau. Jadi pisau itu tidak bisa digunakan. Rugi saja pisau harga mahal, tapi tidak pernah digunakan. Kumpul, takohnya kita banyak. Maka bagaimana? Setelah berapa hari nanti diasah lagi. Setelah dipakai berapa hari diasah lagi. Dipakai diasah lagi. Kaum muslimin sedang jamaah dalam berjamaah. Jadi dia mengedepankan hawa nafsunya. Kemudian dia tidak ketika berbuat itu tidak teringat lagi pada Allah. Yang teringat apa? Malu sama ini, malu sama si fulan. Padahal kita lihat dia itu orang sufi. Kaum muslimin sedang jamaah dalam berjamaah. Ya ini ada lagi di kelompok selanjutnya, kelompok sufi juga. Idda'u husnul khuluq. Dia sudah mengklaim diri akhlaknya baik. Ya akhlak mereka enggak halal dulu. Ya. Lalu buka bino akhlaknya baik. Kemudian yang kedua, watawadu. Dia mengatakan diri itu tawadu dulu. Jadi dia mengklaim diri dia orang yang tawadu. Wasamahah. Samahah ini toleran. Kemudian fatasabbu li khidmati sufiyah wa jama'u qauman wa takallafu bi khidmatihi. Untuk apa dia lakukan itu? Dia berkhidmah ke sana, berkhidmah kemari ya. Kita lihat rumah cukup yang kaya punya, cukup tawadhu punya. Tetapi ada keinginan dia apa? Liriasa wa jam'ul mal. Dia ingin memimpin dan mengumpulkan harta. Ya. Penampilan dia sufi, tapi berarti pikir proyek, jadi manjera yang berji kau. Ya. Jadi orang sufi yang lagi di manjera buku-buku yang ada beliau. Dia membantu orang lain, tapi nak nilai Nabi. Yang pertama untuk liriasa. Dia ingin mencapai sesuatu di situ. Mencapai apa? Dapat jabatan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencapai mal. Dia ingin harta yang banyak, maka dia lakukan hal seperti itu. Ini jangan pernah harap diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fudail bin Iyad itu di dalam sebuah kitab beliau. Apa kata beliau? Amal ibadah itu kalau tidak dilakukan dengan dua hal, maka fa'amaluhu mardu. Sehebat apapun dia, sehebat apapun seorang itu, kalau dia tidak ada dua syarat ini, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Walaupun tahajudnya luar biasa, tapi tidak ada dua ini maka ditolak oleh Allah. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas beribadah karena Allah. Maka kalau kita tidak ikhlas, apapun itu maka tidak diberikan nilai oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, as-shawab. Shawab itu benar. Maka tidak ikut dengan ikhlas. Ini kita datang ke masjid ikhlas karena Allah, datang mayang ikhlas karena Allah. Tapi salat kita itu tidak benar. Tidak benar salat kita. Wudu kita tidak benar. Salat kita tidak benar. Fatihah tidak benar. Bacaan tidak benar. Proses salat tidak benar. Rukun salat tidak benar. Wajib salat juga tidak benar. Fa'amaluhu mardu. Amalnya ditolak oleh Allah. Maka kita membutuhkan kepada belajar dan murno. Bagaimana cara wudu? Sekarang kan sudah banyak sekali sekarang apa namanya fikih wudu. Ini fikih wudu. Artinya apa? Cara berwudu itu bagaimana? Jadi masalah mendawa-dawa ada beringai ini mendawa-dawa. Dan ini hidro ini. Nyodor bagaimana dari nyoleknya? Maka kita harus ada dua ini, tafakkur sama tadabbur. Artinya berpikir ke depan dan muhasabah. Setiap kita melakukan ibadah salat, ini bagaimana salat saya tadi? Ini bagaimana wudu saya tadi? Menyuruh masalah dunia ada pikir ya, Pak. Masalah dunia ada pikir. Setelah sebulan kita pikir ini bagaimana organisasi kita, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana perusahaan kita, pikir ya, Pak. Muhasabah dia. Karena nanti kalau kita rugi sekian, untung sekian. Tapi kenapa masalah jiwa kita, masalah akhirat kita?
Anak ada begini. Ini ibadah selama ini bukan diterima oleh Allah. Jangan tanya memang. Apakah saya sudah bagus ibadah saya? Apakah wudhu saya sudah benar? Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, kalau seandainya wudhunya sudah benar, salatnya sudah benar, semua benar ibadahnya, tetapi tidak khusyuk, tidak ikhlas karena Allah, fa'amaluha, amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada dua syarat. Jadi yang pertama ikhlas beribadah karena Allah, kemudian yang kedua amal yang dilakukan itu benar. Walaupun nanti kurang sempurna, kan? Kurang sempurna gara-gara aku, gara-gara hana ilmu kan? Maka besok kita purno lagi dan purno lo. Katanya Allah, Bapak, hai pun kamu duit fatiha lo, hai pun kamu duit mayang lo, hai pun kamu duit. Katanya pun kamu duit untuk lo, apakah sudah benar untuk saya? Ya. Untuk apa? Kenapa? Karena kalau untuk itu sudah tidak benar, maka dia tidak benar semuanya. Dari pertama saja tidak benar, maka dia tidak. Kaum muslimin sedang jamaah dalam hati. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kelompok yang keempat. Ya. Ini kelompok yang terakhir. Kelompok yang keempat, as-sanafur rabi arbabul amwal. Jadi mereka itu punya banyak harta, orang kaya. Jadi jangan berarti kita lihat rumahnya kaki infak ketika hidahnya. Jadi ada orang yang punya banyak harta, ibadahnya tidak diperhitungkan oleh Allah. Walaupun dia berinfak, bersedekah, buat ini, buat itu, tidak diperhitungkan oleh Allah. Gara-gara apa? Jadi ada berapa ini? Yang pertama, ada kelompok yuhrisuna ala bina'il masajid. Mereka itu selalu membangun masjid dengan hartanya. Ya, bangun masjid, kemudian wal madaris, ya bangun sekolah-sekolah, wal qanatir ma yadhurun nas. Kafa. Apa yang nampak sama manusia? Dibuka bangunannya, buka jangan hartanya dia buang. Tapi dia itu hartanya dari mana? Ya takassab min haram. Hartanya diperoleh dari yang haram. Dia korupsi punya orang lain, ya benda itu ya, benda kecil, benda ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang yang mendapatkan hartanya dari yang haram, kemudian dia berinfak di jalan Allah, dia membantu masyarakat, dia membantu fakir miskin, dia dan hartanya akan dimasukkan ke dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira sedekahnya. Satu. Kemudian yang kedua, sahabat mengatakan, kalau tidak salah kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Apa kata mereka berdua? Seorang yang menginfakkan hartanya dari yang haram itu sama seperti apa? Seorang yang mencuci bajunya dengan air yang najis. Nyo baju enggak udah coba lagi darah kamu. Apakah ini hilangkan ininya? Tidak. Kenapa? Karena kita menggunakan air najis. Apakah kita dapat pahala ketika berinfak dengan harta haram, harta korupsinya? Tidak. Jadi hal berbeda pun efeknya berbeda pun. Oh nyolo infak yang terdekat menuju. Ya. Maka ada satu, memang kita tak sanggup ya. Kajian tasawuf namanya warak. Warak itu menjaga diri. Ada orang level yang ketiga, itu namanya warak terhadap suatu hal yang halal. Yang pertama warak terhadap hal yang haram. Dia kalau melihat yang haram dia jauh, nyo harum, nyo anak-anak betul ya. Nyo pengen harum benar betul ya. Dia jauh terus. Nyo apa ini punya orang lain yang harum, nyo hanya anak betul ya. Itu warak namanya. Satu. Yang kedua warak terhadap hal yang subhan. Ketika dia lihat itu subhan, jabatan subhan, baju subhan, itu. Ya, jabatan itu bukan subhan jabatan, hanya jelas. Hanya jelas itu. Saya tidak mau ini, nana harta yang ini kalau lawan itu. Ya, ini subhan. Yang ketiga, ini bukan level kita ini. Ini level orang-orang tertentu. Yang level lagi ada level rumah awam dan takut lagi level lain. Yang kedua itu apa? Warak terhadap hal yang halal. Bagaimana yang halal? Seorang pekerja, dia bekerja dari pagi sampai sore. Jadi pekerja harian. Setelah sampai sore, tuannya datang menjumpai dia, dia dipek. Nyoba gaji berapa? Karena pekerja 16 juta, dia 7 juta dipek. Dia 1 juta. Ketika itu kan halal lagi. Dia bekerja dengan kerja sendiri, dia tidak makan haram, dia bekerja tidak mendalimi orang lain. Tetapi hal 1 juta itu dia lihat tuannya, tuan tu main judi, tapi main judi jojo belum. Nah kamu dia, akhirnya dia tinggalkan. Hak itu. Judi main judi, bukannya lihat, hijau gaji gitu. Ini sama seperti orang yang sudah korupsi, ibu kenduri. Ya, mendadak adanya. Jadi orang yang warak terhadap hal yang halal, dia akan melihat ini hartanya tak benar. Dia sudah korupsi, sudah ini ambil harta orang lain, tadinya orang lain bukan dikenduri, mendaya baca bukan dikendurinya. Akhirnya apa dia datang saja, dia menjaga dirinya, warak terhadap suatu hal yang halal. Padahal kan halal itu, makanan
makan juga. Karena apa? Memang dalam fikih juga dikatakan demikian. Jadi kalau seandainya kita diberikan sesuatu, bedanya pandai itu bedanya. Ketika kita duduk di masjid, Pak Sambut Nabathani itu kan, dan duduk, boleh, itu aja katanya. Coba lihat cici DV dulu. Berapa hari ini sampai penuhi ini? Yang nak boleh tanya, main ini. Yang boleh tanya. Tak perlu dilihat siapa yang benci, siapa yang dinajis, bagaimana tak perlu. Kita langsung salat. Jadi tapi kita tak sanggup untuk merelai ke belakang itu. Bagaimana harta ini, bagaimana ini. Menyokal lagi anak pun ya. Karena level-level kita nyawa. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Ini namanya makruh. Dia sudah disia-siakan dengan hartanya, disia-siakan dengan infaknya, sedekahnya, tapi sedekahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia boleh harta itu dengan secara haram. Satu. Kemudian ada kelompok lagi. Dan yang ini juga harta. Dia membangun masjid, membangun itu, membangun ini. Tetapi dia punya dua ini. Artinya apa? Tujuan dia dua. Yang pertama ria. Ria itu supaya dilihat oleh orang lain. Ria itu berasal dari kalimat ra'ayara, dilihat oleh orang lain. Yang menyukai kekalahan orang lain, aku bangun itu. Yang ada mahlam, jika ada di orang lain. Kemudian yang kedua, talabus sana. Dia minta dipuji oleh orang lain. Jadi ketika dipuji oleh orang lain, kaya. Itu harta sia-sia saja. Tidak beribadah sia-sia. Kita berinfak, bersedekah, membantu masjid, semua dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang boleh. Kenapa hanya boleh? Karena kita tidak ikhlas beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam. Ini lagi urut aja. Bukan tidak boleh, boleh. Kita tidak sanggup menjaga diri, tidak ria. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya kami ini ingin memancing orang lain untuk bersedekah. Contoh begini ya Rasulullah, tidak ada orang yang bersedekah. Kemudian saya keluarkan duit saya, ini sedekah saya ya. Akhirnya orang lain terpancing, mati bulan pengen tapi bersedekah sih. Saya harus lebih lagi lah. Dan begini, orang samping kita begini juga. Mau yang bersedekah, nak mengatakan gede, nak berdunah, nak bersedekah. Lo bersedekah dulu sih. Kalau dibaca saya sebagai pimpinan ini masa saya sedekah tidak ada. Mereka 1 juta, 2 juta, saya 5 juta apa? Sahabat bertanya, boleh tak ya Rasulullah? Rasulullah sambil diam dan kemudian mengatakan, boleh ya Rasulullah. Tetapi saya takut kalian diam. Akhirnya apa? Kekhawatiran Rasulullah, sahabat itu untuk ria dalam ibadah. Boleh, tapi takut ria Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah untuk sahabatnya sendiri takut. Kemudian dia mempok ke Rasulullah SAW. Makanya kita kalau dapur baju-baju boleh hamba Allah. Kan lanjut kan. Artinya sebagai pelajaran bagi kita. Tapi menyola-ola yang kelinan. Jadi makanya diumumkan di depan. Bapak bulan-bulan 50,000. Jalan itu bapaknya. Uji lagi kau punya. Bapak bulan-bulan disidang. Ini lah yang ke. Kemudian hamba Allah 2 juta. Hamba Allah 2 juta. Kok tak kira? Hamba Allah 2 juta. Karena hanya beri dicukai diri orang. So hamba Allah. Waktu yang mengandung kan hamba aja. Jadi artinya apa? Ada anak yang beli berdaya. Jadi dia bukan tidak boleh. Untuk memotivasi orang lain kan boleh, tidak ada masalah. Tapi kita bukan ria. Tapi kalau kita sanggup menjaga, tidak ada masalah. Bahkan diumumkan di anak hukum. Jadi dalam kampungnya urung kering dulu kan? Artinya apa? Hanya yang kubur, hanya yang diumumkan dari ibu-ibu. Yang dari bapaknya tahu kami. Itu apa motivasi orang lain? Tapi jangan sampai ria nanti. Jadi kita terus menjaga hati. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah. Sudah, ini satu. Kemudian ada juga kelompok wa min arbabil amwal ishtaghalu biha yahfazuna al-amwal wa yumsikunaha. Dia banyak harta, tetapi hartanya itu disimpan di kebah, bakhil dia. Tapi ibadahnya luar biasa aja. Tahajud luar biasa, baca Quran luar biasa, yang juro khatam, leto khatamnya, hafal Quran lagi. Tetapi apa penyakit yang kering? Kita bukan penyakit apa? Penyakit apa? Cuma apa? Ibadahnya banyak. Apakah bisa ibadah ini bisa menutupi bakhil tadi? Tidak bisa. Gara-gara bakhil tadi, ibadah tadi tidak diperuntukkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini. Allah berdialog, kita bisa melihat dalam hadis qudsi. Allah berdialog dengan surga. Apa kata Allah pada surga? Tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil, orang bakhil.
Jadi maksud Allah orang fakir itu Pak, dia beribadah buat ini tapi kritik dulu, alu-alunya. Burung baju udah kakak yang pertehanya terjadi burung penggulnya, namanya malu. Jadi yang fakir. Pada suatu hari ada di dalam kitab Ihya juga, Ihya Ulumuddin, tapi bukan pada juz ini ya. Di juz berapa? Juz 3, bukan pada juz ini. Pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria ketemu dengan iblis. Nabi Yahya bertanya kepada iblis, "Ayyun nasi ahabba ilaika wa ayyun nasi abghadha ilaika?" Manusia mana yang paling kau benci dan manusia mana yang paling kau cintai? Dijawab oleh iblis, jawabannya di luar perkiraan Nabi Yahya bin Zakaria. Apa kata iblis? Saya senang sekali kepada orang al-mu'min al-bakhil. Saya senang sekali kepada orang mukmin yang bakhil. Maksudnya apa? Saya senang kepada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran, tapi dia bakhil. Terkejut Nabi Yahya bin Zakaria dan bertanya, "Walima ya iblis? Kenapa engkau cinta sekali kepada orang yang ahli ibadah tapi bakhil?" Apa kata iblis? Saya senang sekali kepada dia karena tugas saya tidak ada lagi. Kenapa demikian tugasmu tidak ada lagi? Karena kunci neraka sudah ada sama dia. Kalau kunci neraka sudah ada sama dia, untuk apa saya menggoda dia lagi? Makanya kalau ada orang ahli ibadah tapi dia bakhil, itu terserah kita ya, ibadah wajib, mendukung, umrahnya nanti ikuti ini hebat, terserah dia membuat apa saja boleh. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Mau tahajud sepanjang malam terserah, kata iblis. Artinya apa? Iblis sudah ada, tidak ada tugas lagi. Maka senang sekali iblis kepada orang mukmin yang bakhil, ahli ibadah tapi dia bakhil. Ya. Maka tidak perlu dia goda lagi, tugasnya sudah selesai. Ini yang kedua. Siapa orang yang paling kau benci wahai iblis? Apa kata iblis? Al-fasik. Saya benci kepada orang fasik, asy-syaqi, tapi dia dermawan. Dia fasik, gimana fasik? Kadang-kadang ngomongnya tak apa-apa, ikut macam-macam, bohongi orang lain, kadang-kadang tinggal sanatnya. Tetapi dia dermawan orangnya, dermawan. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, "Kenapa kamu senang dengan benci kepada orang fasik?" Saya takut dengan sifat dermawannya itu, setiap hari dia dermawan bisa menghilangkan sifat fasiknya. Maka saya ketika orang fasik ini dia bersedekah, akan terus saya ikuti dia untuk tidak bersedekah. Ya. Tetapi kalau ada orang mukmin yang dia bakhil, saya akan terus menjauhi dia. Kenapa? Anda dapat ceramah ke kunci neraka ada, kunci neraka sudah ada. Artinya bakhil itu adalah kunci neraka bagi seorang ahli ibadah untuk masuk ke dalam neraka. Maka anak mulai sini kunci kan namanya. Seorang beli mobil kan kunci yang dipegang, beli kendaraan kan kunci juga. Sudah ada kunci sama dia. Ya. Artinya kalau seorang ada buku ada itu apa buku hanya jauh, hanya jauh. Makanya kalau ada kunci sekarang pun bisa kita. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Kita lihat satu lagi. Mana tadi? Rapi. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Kami persilakan. Ini sebenarnya banyak contoh-contohnya banyak sekali. Cuma tidak kita baca semua contoh ini. Ada ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz masih terkait dengan sholat jamaah. Misalnya kita mau berangkat sholat jamaah ke masjid atau Al-Nasr. Tiba-tiba datang tamu, tidak dikasih tahu dari awal. Ada masalah keluarga ingin disampaikan ke kita, bagaimana supaya keluarganya baik. Memang keluarga adalah bermasalah. Jadi ketika dia datang sudah azan. Kalau misalnya kita menyampaikan, ini kami mau sholat dulu. Kalau misalnya mau sholat dulu, baiklah dia dulu sebentar. Itu bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, seperti Ustaz sampaikan tadi, ada seseorang dia pengusaha, tapi pengusahanya itu jalan usahanya jalan yang tidak baik, dari harta yang haram, jual minuman keras, kemudian sabu, ganja semacam. Tapi dia dermawan, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, dia bantu fakir miskin, rumah fakir miskin bangun, kemudian dia buka usaha untuk sawit dan masyarakat di kampung diganti usaha dari uang tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah apa namanya? Rasulullah SAW pernah duduk dengan Aisyah. Ketika duduk dengan Aisyah, apa kata Aisyah? Saya berdialog dengan Rasulullah sebagai suami saya. Arti berdialog sebagai suami apa? Dia mau apa saja, curhat dan lain sebagainya. Tapi ketika azan berlangsung, kata Aisyah, Rasulullah seperti tidak mengenal saya lagi, katanya. Dia langsung memutuskan ini apa namanya pembicaraannya dan langsung pergi ke masjid. Bedanya karena apa? Allah Akbar, di barakah dulu. Allah Akbar, itu yang berleda. Karena ada juga. Atau ada juga model orang seperti ini. Allah Akbar, ada. Kita tunda rapat dulu sebentar, kita dengar azan. Kami kata la ilaha illallah, rapat kita lanjutkan kembali. Ya, cukup para kiai. Jadi apa namanya? Kami dari MPU pernah dengan Dinas Syariah Islam di Selatan Kota Banda Aceh. Ada 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi kami diundang itu untuk pengesahan apa? 10 menit sebelum azan berlangsung. Bahkan belum memberikan ini kepada masukan. Kalau bisa di mal-mal itu atau di tempat-tempat keramaian itu sebelum ini kasih tahu ini 10 menit lagi mau azan. Ya, semua ditutup. Sudah setuju semua. Ini dipek dekat gede-gede, dipek gede. Bukan lebih tahu. Jadi termasuk sama Pak Wali Kota dulu saya bilang, Pak, nyawa murah juga dah nyawa. Apa yang dah dipek, ada orang pagi ketika anak, mereka mana ya? Lagi ada tuh ibu ramai apa itu? Ya, begitu juga kita kalau jangan sampai ketika kita ini asal, tak rapat itu. Ya, nyawa dah buka rumah kedai bahaya, baik nyawa di Pulau Pinang. Rumah kedai kedai nyawa, ya awaknya yang buka di Pulau Pinang ini bikin gaya, awaknya rapat itu. Ya. Jadi itu tidak berjalan. Walaupun kayak dipek aja hanya berjalan. Mungkin ciri lewat. Ya. Jadi kemudian seperti tadi. Jadi artinya ketika kita azan itu kita tinggalkan saja dulu bayar nilai. Dan boleh. Ya. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah untuk apa namanya? Ini kan harus memuliakan kamu. Memuliakan Allah itu lebih dahsyat lagi bukan? Artinya Allah sudah memanggil kita. Lebih diatur, jujur, lebih berbeda. Ya, jadi artinya tidak ada istilah maka tapi ada beli. Karena apa? Di dalam sebuah riwayat, saya tidak tahu apakah di dalam Ihya Ulumuddin ini atau di dalam Muqasyfatul Qulub punya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali punya banyak kitabnya. Kemudian ada satu lagi Rasail Imam Ghazali. Ada satu lagi Minhajul Abidin. Saya tidak tahu di antara 4 kitab ini. Ada seorang pemuda yang ketika azan di salat subuh dia langsung apa namanya? Karena setan takut sekali kepada orang-orang seperti ini. Kalau kita seandainya nanti datang tamu, rumah kita layani tamu. Setan sudah membaca kita, berarti tipuji bina-bina. Jadi makanya ada seorang pemuda ketika azan subuh berlangsung, sebelum azan dia sudah mandi, sudah siap semua, dia berangkat untuk salat subuh berjamaah. Ketika berangkat subuh berjamaah, rupanya dia kan gelap kawasan dia masuk ke dalam sebuah lubang. Akhirnya apa? Bajunya kotor semuanya. Ketika kotor dia kembali lagi, dia mandi lagi, dia ganti pakaian baru, dia balik lagi ke masjid. Di tengah perjalanan, dia masuk ke lubang yang sama. Kotor lagi bajunya. Kenapa? Karena tak nampak, gelap. Setelah kotor semuanya dia balik lagi. Kemudian dia ganti pakaian lagi, dia kembali ke masjid lagi. Rupanya ada keanehan ketika dia lupa yang ketiga kalinya. Apa anehnya? Ketika dia pergi ke masjid itu, rupanya di lubang tadi yang apa namanya? Ada seorang pemuda yang membawa lentera. Kamu jangan lewat sini, lewat sana saja kan? Ya, jangan lewat sini, kamu jatuh lagi kemari. Dia heran, siapa orang ini? Kenapa dari pertama tidak ada dia dalam masjid? Kenapa yang kedua tidak? Ketika itu dituntut dia sampai ke masjid. Sekarang saya tuntut kamu sampai ke masjid, jangan sampai jatuh lagi di lubang yang sama. Ketika sampai ke masjid, yang membawa lentera tadi dia duduk di luar. Dia ajak dari mana kita salat? Tidak, saya tidak salat. Lalu anda bayang, makin penasaran ya. Sudah tidak salat, kenapa dia menolong ini tadi pemuda tadi? Setelah selesai salat dia keluar. Dia tanya, kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu membantu saya? Dan kamu tidak mau salat? Apa kata yang bawa lentera tadi? Wahai pemuda, kamu tahu kan? Yang membuat kamu masuk ke dalam lubang itu adalah saya. Saya adalah iblis. Ya, saya syaitan yang akan menggoda kamu supaya kamu tidak salat berjamaah. Dalam pikiran saya, ketika saya tolak kamu ke dalam tempat itu, kamu sudah akan laku betul. Kamu akan pulang ke rumah dan tidak pergi ke masjid lagi. Kita kan begitu bisa menjauh kamu laku. Nah, baik dah jawab masjid. Kira-kira ada teman yang mau ada. Nah, rupanya di luar perkiraan saya. Ketika kamu mandi dan berangkat lagi, dosa-dosa keluargamu, dosa-dosa kamu, dosa-dosa kecil yang kamu lakukan kemarin itu sudah diampuni oleh Allah.
Kenapa? Karena keikhlasan hatimu untuk pergi ke masjid. Yang kedua kali saya tolak lagi kamu, supaya apa? Kamu pulang dan tidak balik lagi ke masjid. Rupanya kamu mandi dan kamu balik lagi ke masjid. Maka dosa-dosa keluargamu dalam riwayat itu, dosa-dosa kecil tadi, dosa-dosa kecil keluargamu itu sudah diampuni oleh Allah. Ketika kamu balik yang ketiga kalinya, saya tidak mau, saya tolak ke kamu, dan saya takut dosa penipu kamu diampuni oleh Allah. Tidak mau saya. Makanya saya arahkan kamu supaya kamu bisa sampai ke masjid. Makanya iblis itu takut sekali pada orang yang telah beribadah. Apapun kejadiannya. Makanya dia anak belayar kayak gini, anak belayar ke setan. Maka ini mengelewat. Anak belayar. Ketika seorang itu ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah melakukan kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengan hamba. Ya, tidak bisa berbuat apa. Walaupun dia sudah mengatakan, dia bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabi izzatika," dengan kemuliaan akan saya goda mereka sampai apapun juga. Dijawab oleh Allah, kamu tidak bisa menggoda hamba-Ku yang ikhlas beribadah karena. Makanya kita jawab, itu mungkin salah satu ujian ya. Ketika kata Allah itu dijawabnya, itu kan saya pokoknya ada yang meja. Dan yang itu beda jalan, alhamdulillah kamu bersih dari setan. Besok itu lagi Pak, ini orang lain kamu bersih. Ya. Jadi kita harus konsisten. Ketika azan dulu. Nyampe pikir malu buang, anak boleh pikir buang anak buang. Rezekinya memang Allah juga. Kita cuma berusaha. Kita tidak disuruh kita minggu demenya anak. La nas'aluka rizqa kita. Saya tidak pernah menanyakan rezeki kamu bagaimana. Saya memberikan rezeki kepadamu. Kamu cuma berusaha saja. Ya, berusaha yang kita kerja saja. Rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua, tadi dia kerja jualan minuman keras. Kemudian dia haram. Kemudian dia berinfak. Itu kok kayak Pak infak dan sedekah. Ini bukan lagi dulu. Jadi artinya dia berinfak bersedekah dengan suatu hal yang haram. Maka dia dan hartanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, bagaimana caranya supaya bertobat? Lu tidak tobat dulu. Nanti kalau dia belum, aja dah pegang dulu. Yang lu kan berarti beli. Artinya apa? Beliau seorang pengusaha. Jadi kata beliau begini. Lu kalau bagi mati muda dia bangun birayakan. Gimana caranya? Tapi lu tak mau saya ini rumah ini dari haram saya tahu. Saya tak mau saya tinggalkan rumah ini. Saya tidak mau tinggalkan usaha saya yang haram. Ya, nanti lu panena mana ini dari gaikan. Saya bertobat tapi saya sudah tobat pada Allah. Saya tidak mengulangi lagi. Ya, di dalam kajian Imam Ghazali, apa kata beliau? Kalau bukan beliau saja, ada di dalam Al-Quran disebutkan. Kalau seorang bertobat terhadap hal yang haram, maka tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semuanya. Jadi buku yang tinggalkan. Jangan ini lagi, jangan dekatkan lagi dengan haram. Ada harta kita keluar dari yang haram, kita tinggalkan semua. Kita takut nanti gara-gara yang haram itu, udah mana berkah, umum ya, nanya. Tetapi kita mulai dari yang haram. Berkahana, kabulhana, karunnya, itulah keberkahannya itu di situ. Tidak dapat berkah itu. Jadi makanya caranya, seperti seorang pemuda ketika dia naik ke sebuah bukit, dia hidupnya makan haram selalu. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya. Apa kata dia? Saya bertobat ya Allah. Saya tidak mengulangi lagi ya Allah. Saya bertobat dari dosa-dosa saya. Rupanya tidak diterima tobatnya. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa tidak engkau terima tobatnya ya Allah? Dijawab oleh Allah, bagaimana saya terima taubatnya? Khudhiya min haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai untuk beribadah kepada Allah itu haram itu. Pakai face saja. Bagaimana mesti istijabah doanya? Jadi caranya bagaimana? Buka dulu baju yang haram. Tinggalkan dulu usaha-usaha dia. Boleh usaha saya yang haram. Jadi makanya itulah cara dia bertobat. Ya, kalau enggak masih ada hubungan. Yang mana? Pegang kunci lagi yang modal tadi. Jadi tidak boleh. Jadi artinya sesuatu hal yang haram kita boleh. Kan yang haram. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang itu dia makan sudah menjadi haram, nuktah, maka panar wauladi. Neraka itu lebih cocok untuk dia. Dimakan dalam neraka. Maka bagaimana selama ini sudah mengkonsumsi haram? Putuskan konsumsi haram. Baik boleh yang lalu, baik boleh. Ya, itu cara berdoa. Jadi artinya walaupun dia bersedekah maka rumah nyata urung bina bandar judi tapi kan dia pernah jadi bulan mohon ni bantu ke miskin dia sama saja. Yang belum cuma teman ini betul mesti dia akai. Kan dia akai dia. Ya. Kan dia akai. Ini hulu namanya. Secara ini memang kita lihat kalau dia bangun masjid, tetapi betul. Yang dia bangun itu tidak dikira oleh Allah. Yang dia buat itu tidak dikira oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah bergelut dengan hal yang haram. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi dua dan sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.